Bisa tak kita jawab nih? Halo, bisa tak kita jawab nih? Ayo kita sama-sama belajar jawab. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Jawabannya Allah. Alhamdulillah, mantap kawan-kawan kita nih. Mau jawab Ustaz, tak percuma dia duduk di majelis ini nih. Bisa dia jawab. Waman nabiyuka, siapa nabimu? Alhamdulillah. Wa madinuka, dan apa agamamu? Yang bertanya saya. Nanti yang tanya malaikat Munkar dan Nakir. Gigi bertaring, mata merah, rambut keribu, muka tak tentu wudu. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Gaplek. Yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Orang itu mati tergantung gaya hidupnya. Wa yusyarul mar'u ala ma mata alaih, dikumpulkan di padang mahsyar tergantung gaya matinya. Dia akan jawab sesuai dengan amal hidupnya. Akhirnya nak beramal, amal betul-betul. Nanti takut saya jawab salah jawab bah. Siapa nabimu? Botol. Kan pahit tu. Lonang kata. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu kalau talqin tadi. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Wa man nabiyuka, siapa nabimu dan apa agamu? Faqul bilisanin fasihin wa i'tiqadin sahihin. Jawablah dengan keyakinan yang mantap, lisan yang fasih. Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, Muhammadun Nabi, Muhammad nabiku, wal Islamu dini, dan Islam adalah agamaku. Kita ajarkan dia di dalam ini. Maaf Bapak Ibu, tapi ada segolongan orang tak mau pakai talqin. Oh tak apa-apa, ente tak yakin dengan talqin tak jadi masalah. Tapi ternyata dia meyakini sebuah hadis Rasulullah SAW. Saya pernah diminta orang untuk nalkinkan di perkuburan pemakaman Tabrani Ahmad. Itu kebetulan dekat rumah saya yang Dr. Wahidin sepakat Masjid Al-Hikmah. Kita pergi ke sana. Sampai di sana ada yang di sebelah kita ini juga ada yang makamkan. Dia juga bawa seorang ustaz, tapi dia tak pakai talqin. Akhirnya ustaz bacalah talqin, tak nyaman. Sana kita tunggu dulu apa yang dibaca. Rupanya si ustaz itu bilang apa? Saudara-saudaraku sekalian, karena yang meninggal sudah kita masukkan ke liang lahat, kita jangan beranjak dulu. Dia tak baca talqin, kita jangan beranjak dulu. Saya akan sampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW. Kata dia, apa kata Rasulullah? Apabila saudaramu sudah dimasukkan ke liang lahat, kalian janganlah bubar. Fas'alu lahul maghfirah wa tathbit. Mintakan ampun untuknya dan mintakan dia kekokohan hati. Fa innahu an yus'al, karena saat ini dia sedang ditanya. Hadis sahih riwayat Muslim, bisa lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian Sa'ad bin Waqqas juga mengatakan, wahai sanak pemilikku, keluargaku, dia lagi sekatul maut nih, kalau aku meninggal kelak dan aku dimasukkan ke liang lahat, kalian jangan balik dulu. Ini tempat transisi. Aku bingung bagaimana menghadapi malaikat nanti. Kalian mintakan kepada Allah ampunan untukku dan kekokohan hati. Akhirnya si Ustaz tadi mengamalkan hadis ini. Dibilang, kita jangan balik dulu. Lalu apa yang dibuat Pak Ustaz? Kita baca doa, mintakan ampun untuk orang dalam kubur dan mintakan kekokohan untuknya. Akhirnya mereka minta masing-masing. Yang hafal doalah. Bingungnya orang awam yang tak hafal apa yang didoakan sama dia. Oleh sebab itu guru-guru kita buatlah buku talqin untuk memudahkan orang awam. Hadisnya sudah ada, tapi untuk pelaksanaannya sulit. Maka dibikinlah buku talqin yang saya sebutkan tadi untuk memudahkan orang awam yang tak tahu cara doanya. Apa yang kita doakan? Ya tadi itu, ampunkan doa si mayit. Di akhir kita mengatakan, Tabbatakallahu bil qauli tsabit. Semoga Allah mengokohkan hatimu dengan perkataan yang kokoh, yaitu la ilaha illallah. Itulah masuk talqin. Talqin itu mengamalkan hadis Rasulullah. Artinya orang dalam kuburan masih belajar. Oh kejauhan Pak Ustaz belajar dalam kubur. Kejauhan, oke. Kita bangkit dari kubur. Sakaratul maut. Orang sakaratul maut pun masih belajar. Napasnya Senin Kamis. Apa kata Rasulullah? Lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah.
illallah. Apabila ada di antara kalian yang sakarat akan meninggal dunia, talkinkan di telinganya la ilaha illallah. Kalau ada keluarga kita yang nak mati, sekarang maut di telinganya la ilaha illallah. Ajarkan dia, walaupun dia seorang ustaz sekalipun. Saya bilang sama istri saya, adikku sayang, ada apa-apa? Kita tetap mesra-mesra, Bu. Walaupun anak baru 7. Benar nih, anak saya baru 7. Yang paling kecil setahun 1 bulan, 13 bulan. Yang paling tua 18 tahun. Masih bisa Pak Ustaz? Masih. Jadi kalau di rumah tu tak susah. Pakai kode ya. Asal anak tu umur 2 tahun, bang 2 tahun ni bang, macam mana? Nambah. 3 tahun dapat 2. Udah 2 tahun lagi yang nomor 2, bang 2 tahun bang, nambah lagi. Sampai akhirnya ke 7. Dek dah berapa dek? 7 bang, udahlah stop lah. Tak sadar udah 7 rupanya. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai di mana tadi? Saya bilang sama istri saya, apabila abang kau nanti nak mati, sakaratul maut, kau talkinkan di telinga abangmu ini. Memangnya siapa yang mati dulu nih Pak Ustaz? Saya berdoa Bapak Ibu, kalau umpamanya antara saya dengan istri saya, biarlah saya mati dulu. Ada yang berani bapak-bapak doa macam gitu? Saya yakin tak berani. Kenapa tak berani? Kapan kesempatan nak kedua Pak Ustaz? Memang kau nak kahwin lagi nunggu laki bini kau mati dulu? Tidak mesti harus nunggu mati. Tapi saya tak izinkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya bilang kau talkinkan. Dibilang macam mana saya mau talkinkan Pak Ustaz? Bang, abang kan udah tahu jalannya surga. Tahu dari mana? Tuh abang selama ini ceramah, itu teorinya. Tak ada tahu di antara kita yang tahu jalan surga yang sesungguhnya. Nanti Pak Bu, kita nih dalam sholat saja masih digoda syaitan. Betul? Ada di antara kita yang benar-benar khusyuk sholat? Ada. Payah kan? Ya. Kalau dalam sholat saja syaitan masih goda kita, apalagi nak sakaratul maut. Syaitan itu paling banyak datang dengan segala bentuk, bahkan dia akan datang dalam bentuk wajah bapakmu, akan menggoda anda dalam sakaratul maut itu. Itu yang paling berat Bapak Ibu. Dia akan menjerumuskan kita dari jalan Allah supaya kita mati su'ul khatimah waliyadzubillah. Maka saat itulah Rasulullah mengajarkan kepada kita, talkinkan di telinganya walaupun dia seorang ustaz sekalipun. Waktu nak digoda masuk masjid tak sanggup setan tu. Nak digoda waktu sholat tak sanggup. Ujung-ujungnya waktu nak mati digoda. Trik setan itu menggoda manusia ini Bapak Ibu perhatikan ya. Digodanya manusia itu dalam maksiat. Digodanya untuk digodanya manusia untuk jori. Digodanya manusia dalam perbuatan maksiat. Kalau tak sanggup, digodanya manusia dalam ibadah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa dong? Sedap suaraku nih. Waktu maksiat setan gagal. Waktu dia jadi imam dia maksa bangga. Rupanya setan goda dia dalam ibadah. Jangan kira yang ibadah nih di depan nih, tah imam tah ceramah tuh ikhlas semua. Betul? Ini Pak Ustaz semua depan nih. Jangan dikira Bapak Ibu. Digodanya si ustaz tadi untuk mabuk, dia tak mau mabuk. Digodanya manusia tuh si ustaz tadi untuk judi, dia tak mau judi. Tapi ketika jadi imam, digodanya supaya diminta puji, gagallah dia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, kalau di dalam ibadah pun dia gagal, tunggu sakaratul maut. Disitulah tempat setan semuanya datang, dari yang junior sampai senior. Oleh sebab itu Rasulullah mengatakan, kau talkinkan di telinganya dengan la ilaha illallah. Artinya
Jangankan di masa tua, di masa sakaratul maut sampai liang kubur pun kita masih belajar. Artinya apa Bapak Ibu? Belajar tak pernah selesai. Jadi yang tadi bilang Ustaz, umur saya 70 tahun, tak mungkin saya nak belajar. Belajar. Macam mana saya nak belajar Pak Ustaz? Hari ini saya ngapalkan huruf alif, besok saya ngapalkan huruf ba, yang alif dah lupa. Saking bebalnya. Allah tak pernah lihat angka, tapi Allah lihat usaha. Usaha kau untuk belajar tetap diganjar pahala walaupun kau tak hafal-hafal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Sebagai penutup, saya mengajak Bapak Ibu lewat Maulid Nabi SAW ini, marilah kita jadikan Rasulullah sebagai qudwah dalam kehidupan kita. Kita dah tahu ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan seterusnya. Kita tahu ayat ini. Ustaz, Allah, Rasulullah sebagai qudwah saya dalam sholat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Jelas. Ustaz, Rasulullah sebagai qudwah saya dalam haji dan umrah. Khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku cara manasik kalian. Betul. Tapi tak cukup. Kita pengen Rasulullah itu qudwah kita dalam segala hal. Masuk rumah gaya Rasulullah, keluar rumah gaya Rasulullah, masuk WC gaya Rasulullah, keluar WC gaya Rasulullah, menggunakan pakaian gaya Rasulullah, melepas pakaian gaya Rasulullah, masuk mobil gaya Rasulullah, turun dari kendaraan gaya Rasulullah, menyapa tetangga gaya Rasulullah, bergaul dalam keluarga gaya Rasulullah. 24 jam bersama Rasulullah, 24 jam kita beribadah kepada Allah. Hadirin, ibadah tak terbatas dengan sholat, ibadah tak terbatas dengan baca Al-Quran, ibadah tak terbatas dengan tahajud. Makan adalah ibadah kalau Anda tahu ilmunya, tidur adalah ibadah kalau Anda tahu ilmunya. Semua yang kita lakukan termasuk masuk WC adalah ibadah. Saya kasih satu sampel, Bapak Ibu, kambing makan atau tidak? Makan. Bukan saya tanya Bapak Ibu makan kambing atau enggak, bukan. Si kambing itu makan atau tak ada? Bukan. Sapi makan atau enggak? Orang kafir makan atau enggak? Anda makan atau tidak? Apa beda kita sama kambing? Tak ada beda. Dia tidur, kita tidur. Dia makan, kita makan. Dia kawin, kita juga kawin. Tak ada bedanya. Tapi yang membedakan satu, dia tak ada tuntunannya, Anda ada tuntunannya. Artinya jika Anda tidak mengikuti tuntunan Rasulullah dalam makan dan tidur, tak ada beda dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 24 jam bersama Rasulullah. Contoh makan. Saya tanya Bapak Ibu, makan berapa lama? Makan berapa lama? Tergantung lauk. Betul. Ikan asin 5 menit Pak Ustaz. Asam pedas berapa lama bisa kita makan pedas? Saya biasa makan asam pedas dengan beliau ini 15 menit. Mulai kambing setengah jam. Hadirin, Anda makan setengah jam, kalau tidak dikasih nilai rugi. Apa beda sama kambing? Kambing makan, sapi makan, orang kafir juga makan. Anda umat Nabi Muhammad yang setengah jam tadi, berilah nilai ibadah. Bagaimana caranya? Mulailah makan dengan sunnah Rasulullah, ditutup dengan sunnah Rasulullah. Nikmati makanan sebagai nikmat yang Allah berikan. Syukuri kepada Allah. Maka setiap suap nasi Anda adalah ibadah. Setengah jam makan, setengah jam beribadah kepada Allah. Tidur berapa lama Bapak Ibu? 5 jam. Sayang kalau 5 jam ini tak terhitung ibadah. Sayang. Nafas kita ada ibadah kalau kita tahu rumusnya. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Kau bukalah tidurmu dengan sunnah Rasulullah, kau tutup dengan sunnah Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada satu sunnah yang mudah-mudahan jangan sampai ditinggalkan Bapak Ibu. Wudu. Kalau mau tidur jangan lupa wudu. Kenapa? Sebentar lagi kau akan mati. Tidur itu adalah miniatur kematian. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan orang yang tidur sama dengan orang yang mati. Yang membedakan satu, kalau tidur rohnya dikembalikan, kalau mati rohnya tidak dikembalikan. Malam ini Anda akan tidur. Pertanyaan saya, besok rohnya dikembalikan apa enggak?
Hah? Kembalikan. Yakin? Tak ada yang tahu Bapak Ibu. Bisa jadi roh itu tak dikembalikan. Maka ketika roh kita dicabut oleh Allah, bertemu dengan Rabbi, Anda dalam keadaan wudhu, mati Anda pada malam hari itu, mati dalam keadaan syahid. Amin ya Rabbal alamin. Ada pula yang bilang, bukan saya tamak wudhu, tak. Apa pula orang rumah suka gol? Hah? Bu, dalam bab ini Bapak, kita ambillah mazhab yang mengatakan tak batal. Kita tawaf ada mazhab mengatakan tak batal, bersenggolan dengan istri apalagi orang lain, apalagi dengan istri. Dalam bab tidur juga sama, kecuali kalau hubungan suami istri barulah batal karena wajib mandi. Yang lain pakai mazhab Syafi'i, bersenggolan batal. Dalam bab tidur sama tawaf anggap itu tak batal. Biar kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah ini. Nah, kita mulai dengan sunnah Rasulullah. Banyak sunnah-sunnah Rasulullah mau tidur itu Bapak Ibu. Contoh doanya mau tidur apa? Doa paling pendek. Bismikallahumma ahya wa bismika amutu. Subhanallah. Apa artinya nih? Dengan namamu ya Allah aku hidup, dengan namamu aku mati. Berarti kita mau berangkat mati, bukan berangkat tidur. Bangun tidur, usap wajah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku setelah mematikan aku. Ternyata kita bangkit dari kematian. Tidur adalah miniatur kematian. Malam ini kita akan berangkat mati. Oleh sebab itu ada satu surah yang dianjurkan kepada kita untuk mengamalkannya. Bacalah surat Tabarak. Apa kata Rasulullah? Surat Tabarak, suratul muluk, yang mani'ah min adzabil qabr, mencegah daripada azab kubur. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Baca itu. Terakhir, Bapak Ibu, tidur kalau bisa kita bacalah surah-surah yang diajarkan Rasulullah. Tidak banyak. Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, ya, dan surah-surah seperti surah ayat surah Yasin dan sebagainya. Yasin kepanjangan, Ayatul Kursi, ya. Kita baca itu, kemudian tutup dengan sunnah bangun tidur, maka insya Allah selama 5 jam kita tidur itu dianggap ibadah kepada Allah, karena setiap nafas Anda adalah tasbih. Sekarang bagaimana tidur kita mau dianggap ibadah Bapak Ibu? Kalau Rasulullah suruh kita baca surah Yasin, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kita enggak. Yang kita baca surah TikTok, surah Facebook, surah WhatsApp, surah IG, surah yang begini cara modelnya. Dari dia nonton sampai handphone tuh nimpak mukanya. Bangun lagi 5 jam kau tidur, 5 jam tak ada nilainya. Tak ada beda dengan kambing dan sapi tidur. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, ini saja dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya minta satu salawat lagi sebagai penutup. Mudah-mudahan dengan salawat ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita di akhirat nanti, dikumpulkan bersama beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah,
Engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku, kami semua selalu rindu betapa hasrat ingin bertemu. Datang sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku, ya Rasulullah, salamun alaika fi Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.